Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani. Hari ini saya akan mempresentasikan tabel UTS yang telah saya revisi kemarin, yaitu tabel penyusunan alur tujuan pembelajaran yang dikhususkan untuk bahasa Inggris fase F, untuk fase F lanjut kelas 11 SMA, SMK, MA dengan fokus pada teks diskusi. Nah, pada tabel ini ada 3 elemen, yaitu listening speaking, reading viewing, dan writing presenting. Oke, langsung saja ke elemen pertama, yaitu listening speaking. Siswa masih berada pada tahap memahami informasi dasar. ATP dimulai dari kemampuan paling sederhana, yaitu mengidentifikasi struktur teks diskusi dalam berita pada level C1. Setelah itu meningkatkan kemampuan memahami dan menjelaskan fungsi teks sosial pada level C2. Kemudian siswa mulai meringkas argumen dalam teks diskusi dan terakhir memecahkan atau memahami informasi dalam teks diskusi pada level C3. Tahap ini berfokus pada pemahaman isi dan pengenalan untuk teks diskusi. Yang kedua ada reading viewing. Di sini tingkat kesulitannya mulai meningkat. Siswa tidak hanya memahami tetapi mulai menganalisis teks. ATP dimulai dari menjelaskan informasi teks pada level C2, lalu menganalisis struktur teks pada level C3. Setelah itu siswa menerapkan pemahaman unsur kebahasaan seperti connectors, modal verb, dan expression of opinion. Tahap terakhir adalah membandingkan argumen pro dan kontra level C4. Dan elemen terakhir adalah writing presenting. Kemampuan siswa berada pada tahap produksi atau menciptakan teks. ATP dimulai dari menyusun kerangka discussion teks pada level C3, kemudian siswa menggunakan ungkapan pendapat dan argumen dalam tulisan. Selanjutnya, siswa menganalisis kesesuaian struktur dan unsur kebahasaan pada level C4. Dan tahap tinggi adalah mengembangkan discussion text secara mandiri pada level C6 atau creating. Nah, lanjut ke materi esensial berdasarkan ATP. Materi disusun mengikuti urutan ATP agar pembelajaran berlangsung sistematis. Pada tahap awal, materi difokuskan pada pengertian discussion text, struktur teks seperti issue, arguments, dan conclusion. Kemudian siswa mempelajari ungkapan pendapat dan argumentasi dan konektor seperti however, on the other hand, and therefore. Setelah siswa memahami konsep dasar dan unsur kebahasaan, materi berkembang pada analisis argumen pro dan kontra, penyusunan kerangka teks, hingga pengembangan discussion teks sederhana dan presentasi lisan. Langkah selanjutnya ada pembelajaran menggunakan GBA, Genre Based Approach. Yang pertama ada Building Knowledge of the Field. Pada tahap BOKF, guru membangun pengetahuan awal siswa tentang topik yang akan dipelajari. Guru dapat memberikan berita atau isu terkini yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti penggunaan sosial media atau pembelajaran online. Siswa bisa diajak diskusi seperti apa itu teks diskusi, apa tujuan dari teks diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya ada MOT, Modeling of the Text. Pada tahap ini guru memberikan contoh diskusi teks dalam berita, kemudian guru menjelaskan struktur teks, fungsi sosial, serta unsur kebahasaan seperti connectors. Siswa mulai menganalisis bagian isu, argumen, dan conclusion dari teks yang diberikan. Selanjutnya ada joint construction of the text. Pada tahap ini siswa bekerja sama bersama guru atau dalam kelompok untuk menyusun discussion text sederhana. Misalnya, siswa membuat argumen pro dan kontra berdasarkan suatu isu, lalu menyusun kerangka teks bersama. Guru membimbing siswa dalam penggunaan struktur dan unsur
kebahasan yang tepat. Dan tahap terakhir adalah ICOT, Independent Construction of the Text. Pada tahap ini, siswa secara mandiri menyusun dan mengembangkan discussion teks mereka sendiri. Siswa kemudian mempresentasikan hasil teks secara lisan ataupun multimodal. Tahap ini menunjukkan bahwa siswa sudah mampu memahami, menganalisis, dan menghasilkan discussion teks secara mandiri sesuai konteks. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabel ATP ini disusun dengan cara bertahap dari kemampuan memahami, menganalisis, hingga menciptakan teks diskusi. Materi esensial disesuaikan dengan urutan ATP dan proses pembelajaran dapat diterapkan melalui pendekatan GBA agar siswa dapat lebih aktif dan terarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.